Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat surah puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam kesempatan ini saya pribadi diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengingatkan mungkin lewat video ini, dan alhamdulillah kita semua semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Kemudian salat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkannya pada nabi besar kita semua yang suri teladan bagi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sampai pada keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan semoga kita termasuk umat Nabi yang akan mendapatkan syafaatul rizmannya di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah atau para saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Di sini saya bukan ingin menggurui ataupun istilahnya memberitahu. Kita di sini hanya saling mengingatkan antara satu sama lain sebagai insan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Saudara-saudariku sekalian dimanapun kalian berada, bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini di dalamnya terdapat satu malam yang sama dengan 1000 bulan, di mana di dalamnya diturunkannya kitab Al-Quran sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, dan di mana di bulan suci Ramadan ini maghfirah Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, pahalanya Allah Subhanahu wa taala bertebaran. Bahkan para ulama mengatakan pahala sholat atau amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala amalan-amalan wajib. Begitu pula dengan amalan-amalan wajib akan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan khusus di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudariku sekalian dimanapun kalian berada, alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah bersyukurnya apabila kita selaku insan yang diberikan kelebihan dari malaikat dan hewan, dari makhluk yang lainnya, untuk dapat memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin, untuk bisa mengambil keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan suci Ramadan ini. Para hadirin rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian dimanapun kalian berada, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tugas yang utama, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala semata-mata tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dapat kita ambil hikmahnya atau kata kuncinya, yaitu jin dan kita manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan tiada lain dan tiada bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ para saudara-saudariku sekalian dimanapun kalian berada, apabila kita ambil kata kunci ibadah itu sangat maknanya sangat luas. Tentulah ibadah itu bermacam-macam. Kita ambil saja contoh yang sangat yang akan kita hadapi seperti bulan puasa ini, mana kita sebagai mukmin yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk berpuasa sebulan full, sebulan full. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, seruan Allah, wahai orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Artinya para hadirin rahimakumullah, bukan hanya umat akhir zaman ataupun umat Nabi Muhammad SAW saja yang diperintahkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala katakan sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Artinya ibadah puasa ini ibadah yang sudah dari dulu, dari zaman para nabi sebelum Rasulullah SAW. Artinya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dengan keimanannya, walaupun menahan lapar, menahan dahaga, lain sebagainya, nafsu, dengan keimanan ketakwaannya dia berpuasa untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Para saudara-saudariku sekalian, bukankah yang kita harapkan di dunia ini kenikmatan, begitu pula nanti di akhirat itu kenikmatan, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kita bukan hanya meminta kenikmatan di akhirat saja, tetapi kita juga meminta kenikmatan atau kesejahteraan di akhirat, kebaikan di dunia, kebaikan di dunia. Yang mana kebaikan di dunia atau kesejahteraan di dunia itu akan didapatkan dengan kita mentaati segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan saum. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, yakni saum itu sehat ya, menyehatkan kita. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah saum misalkan terus sakit atau lain sebagainya, mungkin ada yang salah dalam tata cara ibadah saum kita, entah itu tidak sahur atau mungkin telat dalam berbuka lain sebagainya. Nah, para saudara-saudariku sekalian yang dimanapun kalian berada pula, kita diwajibkan untuk saum pula. Tadi kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang bertakwa. Yang mana orang bertakwa ini para hadirin rahimakumullah akan disediakan sudah di dunianya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang orang yang rajin saum. Di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan orang-orang yang rajin berpuasa. Ini menuju surganya itu surga khusus, pintu khusus untuk orang-orang yang rajin saum di dunianya. Dan orang-orang yang saum pula akan diberikan gelar takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang bertakwa Allah Subhanahu wa taala kasih surga tentunya di akhiratnya nanti. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Artinya para hadirin rahimakumullah, bersegeralah kalian menuju pengampunannya Allah dan dapatkanlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu disediakan untuk orang-orang bertakwa. Artinya para hadirin rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa dikatakan hidup di dunianya itu habis, bukan habis, seimbang antara perkara dunia dan akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan surga, yang mana di surga itu banyak kenikmatan yang tidak tersedia di alam dunia ini. Dan para hadirin rahimakumullah, di bulan suci Ramadan ini pula momentum bagi kita makhluk yang mengharapkan surga namun banyak melakukan dosa untuk meminta pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya Allah di mana-mana. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, pengampunannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang betul-betul ingin bertobat, itu gampang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apabila kita tobatnya betul-betul pada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, tidak ada istilahnya tobat sambal, tobat lakukan lagi maksiat, tobat melakukan lagi maksiat dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala akan terima tobat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Ghafurur Rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, bukan saja pemaaf atau pengampun, tapi Maha Pengampun ya. Nah, jadi begitu para hadirin rahimakumullah, mungkin di bulan suci Ramadan ini alangkah indahnya, alangkah baiknya, alangkah bersyukurnya bagi kita semua insan yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut dengan sukaria, melaksanakan rangkaian ibadahnya dengan
dengan ceria gitu, dengan bahagia gitu, bukan karena dengan keterpaksaan ataupun karena formalitas saja. Mungkin itu saja sharing kita untuk hari ini. Semoga saya pribadi dapat melaksanakan hal-hal yang saya utarakan tadi, dan semoga kita senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan umur yang panjang, barokah, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli ibadah dan kuat dalam menjalankan istiqomah dalam ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Ramadan tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur juga untuk Ramadan selanjutnya, Ramadan selanjutnya. Barakallahu lakum. Semoga kita semua dapat pelajaran unzur maqala wala tanzur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.